Ya, kembali lagi. Hari ini topik kita mengenai virus HIV. Dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia mengalami peningkatan virus HIV yang cukup pesat, dan bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Akhir-akhir ini berita banyak sekali, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali peningkatan terhadap penularan virus HIV. Nah, virus HIV itu sampai sekarang itu belum ada obatnya. Obat yang ada hari ini yaitu obat ARV. Obat ARV itu obat yang didesain, kalau minum obat seperti itu, pasien yang positif HIV itu tidak akan mengalami gejala apapun. Jadi sama seperti orang-orang sehat lainnya. Jadi cuma obat itu yang bisa memberikan pertolongan untuk pasien yang positif HIV. Nah, cara-cara untuk mengendalikannya, faktornya apa saja sih? Yang pertama adalah regulasi. Regulasi sangat berpengaruh. Regulasi dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat, ataupun dari dinas kesehatan, kementerian kesehatan, dinas sosial, kementerian sosial, ataupun kementerian-kementerian yang berwenang untuk mengeluarkan regulasi untuk pencegahan virus HIV. Karena kenapa? Misalkan nih, ada suatu negara yang lemah secara ekonomi, kita sebut aja misalkan, mohon maaf, negara-negara di benua Afrika. Negara-negara di benua Afrika itu sampai hari ini ada yang secara ekonomi kuat, ada yang secara ekonomi lemah. Tapi negara-negara yang secara ekonomi lemah itu peningkatannya penularan virus HIV itu semakin lebih tinggi. Sampai hari ini virus HIV yang paling banyak itu didapat oleh orang-orang di benua Afrika. Karena kenapa? Semakin kuat secara ekonomi, negara itu akan semakin kuat secara regulasinya, terutama untuk pencegahan virus HIV. Mulai dari regulasi obat-obatan, distribusi obat-obatan seperti apa, sampai ke regulasi prostitusi. Misalkan kalau memang prostitusi itu perlu diregulasi, ya harus diregulasi. Kalau tidak perlu diregulasi, misalkan harus ditutup, ya ditutup saja. Karena kenapa? Misalkan di Indonesia, kita sebut aja di Indonesia, hampir setiap kota itu selalu ada yang namanya prostitusi. Entah itu prostitusi lokalisasi, entah itu prostitusi online. Ya atau ya? Kalau kita melihat di media sosial, banyak sekali yang trending topik social proof, sosial yang ikut-ikutan, ya, itu yang mempengaruhi yang namanya otak manusia, pikiran-pikiran otak manusia. Nah, prostitusi seperti itu apakah perlu diregulasi atau tidak? Kalau memang perlu diregulasi, regulasi. Jadi orang-orang pemerintahan ataupun dinas, kementerian yang mempunyai wewenang untuk meregulasi, regulasilah. Berdiskusilah untuk orang-orang yang seperti itu, dan tujuannya adalah untuk pencegahan virus HIV. Yang pertama adalah regulasi. Yang kedua adalah edukasi. Edukasi ini sangat berpengaruh besar. Kita harus menyisir. Kalau perlu anak-anak SD ataupun anak-anak SMP mulai diedukasi yang namanya penyakit-penyakit virus HIV. Karena kenapa? Hari ini kita tidak tahu
apakah anak-anak SMP ataupun anak-anak SD sudah berisiko atau belum, saya tidak tahu. Yang terakhir, saya pernah menangani kasus virus HIV orang perempuan umurnya 14 tahun. Umur 14 tahun itu sudah terkena virus HIV. Dan saya tanya, kamu kok bisa terkena virus HIV ini seperti ini? Kenapa? Saya berpikir wanita ini adalah kasus pemerkosaan. Ternyata tidak. Wanita ini adalah wanita berjualan jasa seks. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun. True story, umur 14 tahun ada. Jadi jangan salah. Kalaupun memang perlu diedukasi sejak SMP ataupun sejak SD, kalau memang perlu edukasi. Nah, jadi bukan cuman guru saja yang harus mengedukasi, semuanya boleh edukasi. Silakan, mulai dari pemerintah, dinas sosial, dinas kesehatan, ataupun bahkan TNI ataupun kepolisian. Kalau perlu untuk mengedukasi, edukasi. Apa itu virus HIV? Penularannya seperti apa? Pencegahannya seperti apa? Obat-obatannya seperti apa? Dan itu sifatnya udah urgensi. Karena di Indonesia hari ini peningkatannya secara kumulatif terus meningkat. Apalagi pengaruh media sosial hari ini. Sudah geleng-geleng kepala. Seperti itu ya. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah stigma sosial yang negatif terhadap virus HIV. Stigma sosial yang negatif terhadap virus HIV, terhadap pasien yang positif HIV. Nah, pertama kali saya menangani virus-virus HIV, pasien-pasien yang sudah positif virus HIV, itu saya dulu merasa takut, merasa ragu, gelisah, khawatir. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Ternyata sampai sekarang biasa-biasa saja. Hari ini saya sudah banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang positif HIV dan biasa-biasa saja. Bahkan bisa bercanda, guyon, dan lain sebagainya. Jadi tenang. Jadi yang namanya virus HIV itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Bahkan saya pernah menemui kasus yang dibesar-besarkan, maksudnya seperti ini, ada perempuan terinfeksi virus HIV, dari tempat tinggalnya diusir. Nah, seperti itu kan jadi masalah. Sampai saya pun waktu itu datang ketemu dengan ketua RT, dengan lurah, berdiskusi supaya menyelamatkan perempuan ini yang sudah terinfeksi virus HIV. Nah, seperti itu, stigma-stigma sosialnya negatif seperti itu lebih baik dihilangkan. Itu adalah, kalau sudah seperti itu malah tidak mencegah virus HIV, itu malah nantinya akan menyebarluaskan virus-virus HIV. Dan itu memang harus diedukasi. Orang seperti itu harus diedukasi dulu. Jadi hindari yang namanya stigma sosial yang negatif. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih.